Kamu menikahi orang cacat yang duduk di kursi roda dan menjadikannya istri. Tetapi kamu malah meninggalkan cahaya bulan putih yang menemanimu selama 18 tahun. Orang luar mengatakan kamu tidak berperasaan dan tidak setia. Orang tua ingin memutuskan hubungan denganmu. Tapi hanya kamu yang tahu bahwa Bin Jiao adalah cinta sejati. Hanya karena di kehidupan sebelumnya. Kamu menjilat tali pusar Liu Ruyan hingga putus. Karena itulah dia berencana menikah denganmu. Tapi tepat di hari pernikahan, Liu Ruyan memasukkan obat perangsang ke dalam gelas anggurmu. Mengatur agar kamu terinfeksi penyakit kelamin. Membuatmu dari pewaris keluarga kaya menjadi tikus jalanan. Pada akhirnya, kamu dibakar sampai mati oleh kakak laki-laki angkatmu. Jiboda membakarmu sampai mati. Sementara orang tua sama sekali tidak peduli dengan kematian tragismu. Keempat kakak perempuanmu bahkan tertawa dan bercanda. Di dalam villa, jiwamu melayang di atas atap. Kata demi kata. Dengan histeris terus mengulangi bukan aku. Aku tidak melakukan kejahatan itu. Aku juga tidak menyakiti kalian. Ini semua jebakan mereka. Mengapa kalian tidak mempercayaiku? Sayangnya, tidak ada jawaban. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat tubuh jiwamu. Tepat ketika kamu berteriak minta keadilan dengan putus asa. Tiba-tiba, seorang wanita cantik yang duduk di kursi roda didorong masuk oleh pengawal berpakaian hitam. Wajahnya dingin dan jauh. Bagaikan bunga yang angkuh. Mahal dan tidak terjangkau. Meskipun duduk di kursi roda. Namun, dalam setiap gerakannya, terpancar aura keagungan yang hanya dimiliki oleh seorang pemimpin. Kamu yang melayang di udara melihat wajah dingin wanita itu. Tiba-tiba merasa sedikit familiar. Tapi tidak bisa mengingatnya sama sekali. Seluruh keluarga Qi menatap wanita di depan mereka dengan bingung. Kakak perempuan tertua yang sadar kembali berkata dengan dingin, "Nona ini. Apa maksudmu menerobos masuk ke keluarga Ji tanpa penjelasan?" Arcuzi. Dengan malas. Tai Mou dengan tenang melirik semua orang di keluarga Ji. Nada suaranya yang meremehkan dan penuh niat membunuh. Hampir menjadi nyata. Di mana abunya? Kemudian Ji Boda tertawa sinis. Abu Ji Chuan sudah lama ditaburkan di laut. Dia belum selesai mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Chu Zi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ji Boda. Detik berikutnya, terdengar suara krek. Ji Boda di. Pengawal berpakaian hitam langsung menendang tulang kaki kanannya hingga patah. Kemudian dia berlutut di tanah. Dengan ekspresi kesakitan, dia ingin berteriak. Pengawal segera memasukkan kain bau yang sudah disiapkan ke dalam. Mulutnya, kuat, patuh, marah, takut, dan geram. Melihatnya, pupil mata Chu Zi memancarkan pengorbanan yang jelas. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apa hubunganmu dengan Ji Chuan? Apa yang ingin kulakukan? Chu Zi mencibir. Ada sedikit kegilaan dan obsesi di matanya yang indah. Aku ingin menuntut keadilan untuk Ji Chuan. Kemudian, Chu Zi memutar kursi rodanya dan pergi ke depan Ji Boda. Mencengkeram rambutnya. Mengangkat kepalanya dengan paksa. Kapan Ji Boda pernah mengalami rasa sakit seperti ini? Segera dia merintih kesakitan. Mata Chu Zi memancarkan cahaya haus darah. Ji Boda, kamu benar-benar berusaha keras. Membiarkan Liu Ruyan memasukkan obat perangsang ke dalam Ji Chuan. Merancang untuk membawa wanita dengan penyakit kelamin ke kamarnya. Mencemarkan nama baik keluarga Ji. Tepat ketika orang-orang dari keluarga Ji hendak membantah. Pengawal melemparkan foto-foto itu ke wajah ayah tiri. Orang-orang keluarga Ji melihat dengan saksama. Mata mereka semua penuh dengan ketidakpercayaan. Mencuri rahasia perusahaan untuk Boda. Menjualnya ke perusahaan saingan. Juga sengaja membuat bukti untuk menjebak Ji Chuan. Biarkan dia disalahkan. Kakak perempuan tertua melihat foto-foto ini. Hanya merasa kakinya lemas. Tiba-tiba jatuh terduduk di tanah. Sedikit penyesalan muncul di hatinya. Mungkinkah aku benar-benar salah paham pada Xiao Chuan? Pada saat yang sama, mata Chu Zi seperti pisau tajam. Menatap tajam Ji Boda. Kecelakaan mobil itu jelas-jelas kamu yang atur sendiri. Hanya karena takut Ji Chuan akan memengaruhi posisimu di keluarga Ji. Jadi kamu mencoba segala cara untuk menghancurkannya. Kematiannya sama sekali bukan kecelakaan. Kamu membakarnya hidup-hidup. Kemudian, pengawal melemparkan semua bukti di tangannya. Untuk sementara waktu, kertas dan foto berterbangan di mana-mana. Semuanya adalah bukti kejahatan Ji Boda. Melihat ratusan foto, bibir ayah tiri bergetar. Dia baru menyadari itu. Ternyata selama ini aku salah paham padamu. Aku selalu berpikir kamu telah berubah menjadi buruk. Chu Zi melihat sekeliling semua orang.
Wajahnya yang marah menjadi pucat. Karena kalian akan mendapatkan kembali darah King Sheng. Kalian memperlakukan Ji Chuan seperti ini. Jika kalian tidak menginginkannya, mengapa tidak mengembalikannya padaku? Suara Chu Zi tidak keras. Tapi seperti petir di siang bolong yang menghantam kepala semua orang. Ada sedikit air mata di mata ayah tiri. Tangan yang memegang foto terus bergetar. Detik berikutnya, dia menutup matanya dengan kesakitan. Sebuah belati diletakkan di leher Ji Boda. Kemudian dia memerintahkan keluarga Ji dengan dingin dan tanpa ampun. Tidak ada yang boleh tersisa. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan belatinya dengan keras. Ji Boda jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Kemudian terdengar jeritan yang memilukan. Villa Chesiang. Tapi segera semuanya kembali tenang. Kamu yang melayang di udara menatap lurus ke arah Chu Zi. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia ingin membalaskan dendam untukku? Mengapa dia begitu baik padaku? Tidak sempat berpikir panjang. Kamu melihat. Pengawal berpakaian hitam mendorong kursi roda Chu Zi menuju ke lantai 2. Detik berikutnya, dia tiba di kamarmu. Kemudian dia mengeluarkan fotomu. Dengan lembut membelai seolah-olah itu adalah harta karun. Kemudian dia menutup matanya. Wajahnya yang dingin. Ada sedikit kelembutan yang biasanya tidak ada. Acuan, aku datang. Salahkan aku karena datang terlambat dan tidak melindungimu dengan baik. Pasti sangat sakit saat itu, kan? Tidak apa-apa. Aku akan segera menemanimu. Detik berikutnya, Chu Zi menyalakan tirai dengan tangannya sendiri. Seketika api besar berkobar di dalam ruangan. Sementara dia hanya duduk dengan tenang di kursi roda. Melihat lautan api. Tepat ketika api akan membakar Chu Zi. Air mata kristal mengalir dari sudut matanya. Dan bergumam, dikatakan bahwa dewa dapat menentukan hidup dan mati manusia. Dewa, jika dalam diriku Chu Zi bersedia menggunakan jiwa sebagai gantinya. Menderita siksaan pembakaran tubuh selama beberapa generasi. Hanya untuk menukar Ji Chunxia dengan kehidupan yang aman dan sehat, bisakah? Kamu menyaksikan wanita cantik itu mati dalam lautan api. Tiba-tiba rasa tidak berdaya melonjak di hatimu. Kedua tangan berusaha mati-matian untuk menariknya pergi. Tapi malah menarik kehampaan, tidak. Api tiba-tiba melonjak. Dengan cahaya merah yang melahap segalanya, mengepung Chu Zi. Kamu berteriak dengan sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba kamu terpental. Kamu terengah-engah melihat pemandangan familiar di sekitarmu. Keringat dingin membasahi punggungmu. Apa yang terjadi? Tepat ketika kamu linglung. Ponsel yang diletakkan di samping tempat tidur tiba-tiba berdering. Ding dong, kamu mengambilnya dan melihat. Pupil matamu menyusut. Layar ponsel tiba-tiba menjadi hitam. Muncul barisan kata putih, reinkarnasi yang beruntung. Aku adalah misteri yang terbangun. Selesaikan tugasku. Maka kamu dapat mengubah akhir tragismu yang tidak adil. Dewa tiba-tiba. Kamu ingat? Wanita misterius yang masih terkubur dalam lautan api. Bahkan bersedia membakar jiwanya sebagai ganti. Untuk menukar dirimu dengan kehidupan yang aman di masa depan. Chu Zi, kamu mengucapkan namanya dengan lembut. Tiba-tiba jantungmu terasa seperti digerogoti semut. Menyebabkan rasa sakit yang padat dan menyengat. Aku pasti akan menemukanmu. Orang tua dan 4 kakak perempuanmu telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah membayar dengan nyawaku. Di kehidupan ini, aku tidak akan pernah merindukan kasih sayang keluarga lagi. Kilatan dingin melintas di matamu. Detik berikutnya, ponsel bergetar lagi. Layar hitam menampilkan barisan kata putih di layar. Menolak Liu Ruyan di depan umum dan membatalkan pertunangan dengannya. Melihat 3 kata Liu Ruyan ini. Seketika membuat hatimu bergetar hebat. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Ji sangat kecewa padamu. Mengatakan kamu menyakiti keluarga dan tidak tahu berterima kasih. Hanya Liu Ruyan yang berdiri dan mengatakan dia percaya padamu. Dan menawarkan bantuan serta melamarmu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa ini adalah penipuan. Di kehidupan ini, bahkan jika tidak ada tugas, aku pasti akan membatalkan pertunangan ini. Xiao Chuan, Ruyan sudah datang. Mengapa kamu masih bersembunyi di kamar dan tidak keluar? Tepat ketika kamu sedang berpikir dengan cemas. Terdengar ketukan di pintu dari luar. Kakak perempuan tertua, Ji Fengqing, berdiri di depan pintu dan mengetuk 2 kali. Masih tidak ada gerakan dari dalam kamar. Namun, pada saat ini, Ji Boda berjalan mendekat. Berkata, Xiao Chuan. Pasti begadang semalaman untuk memberi hadiah kepada Streamer yang tidak senonoh. Bukan karena dia bekerja terlalu larut malam. Jadi dia tidak bangun, kan? Kakak, haruskah kita menunggu sebentar sebelum memanggilnya lagi? Ji Boda tampaknya berbicara untukmu. Tapi Ji Fengqing,
Sebagai kakak perempuan tertua dari keluarga Ji. Dan juga seorang jenius bisnis. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar perubahan kata-katanya yang tiba-tiba? Segera kakak perempuan tertua merencanakan sendiri. Berkata dengan dingin, Tuan muda keluarga Ji yang terhormat. Bahkan begadang semalaman untuk memberi hadiah kepada Streamer yang tidak senonoh. Kamu akan segera menikah. Apakah kamu benar-benar memikirkan tentang pertunangan ini? Sekarang Ruyan sedang menunggumu di bawah. Ini semakin keterlaluan. Tepat ketika dia mengangkat tangannya. Bersiap untuk mengetuk pintu dengan lebih keras. Kamu membuka pintu. Menatap kedua orang di depanmu tanpa ekspresi. Namun, pada saat ini, kilatan cemburu melintas di mata Jiboda. Tapi senyum di wajahnya tidak berkurang. Adik, akhirnya kamu bangun. Jika kamu terlambat sedikit lagi, orang tua akan menjadi cemas. Kamu melirik Jiboda dengan mata dingin. Kemudian, menyerahkan USB flash drive di tanganmu kepada Ji Fengqing yang marah. Kakak, ini untukmu. Kudengar perusahaanmu baru-baru ini sedang mengembangkan proyek baru. Kebetulan aku sedikit mengerti tentang hal ini. Jadi aku membuatkanmu informasi detail semalaman. Seharusnya membantu penelitian dan pengembanganmu. Kamu menjelaskan dengan santai. Tapi hanya kalimat sederhana ini membuat pupil mata kakak perempuan tertua membesar. Mungkinkah Xiao Chuan begadang semalaman? Hanya untuk proyek barunya? Apakah ini salah paham padanya? Tiba-tiba Ji Fengqing merasa sedikit menyalahkan diri sendiri. Kamu punya niat baik. Sebenarnya, kamu sudah menyiapkan USB flash drive ini sejak lama. Di kehidupan sebelumnya, karena Jiboda menyebarkan desas-desus. Menyebabkan kakak perempuan tertua memiliki dendam terhadapmu. Jadi kamu tidak bisa menyerahkan USB flash drive ini sampai mati. Jiboda di samping melihat pemandangan ini. Kebencian di hatinya terhadapmu semakin kuat. Saat ini, kamu juga menoleh dan tersenyum. Melirik Jiboda, kakak. Bagaimanapun, kamu sekarang adalah tuan muda sejati dari keluarga Ji. Jika kamu punya waktu, belajarlah lebih banyak keterampilan. Untuk membantu kakak perempuan. Jangan berpikir bahwa begadang semalaman berarti menonton streamer yang tidak senonoh. Setelah mengatakan itu, kamu terlalu malas untuk memperhatikan reaksinya dan berjalan menuju lantai 1. Kamu melihat semua anggota keluarga Ji dan Liu Ruyan berkumpul di sini. Melihatmu turun. Ayah tiri tidak senang. Mengerutkan kening dan memarahi, apa yang terjadi padamu hari ini? Bagaimana mungkin kamu turun selarut ini di hari pertunangan yang penting ini? Lihat berapa lama Ruyan sudah menunggumu. Sementara Liu Ruyan berpura-pura membela, Paman. Aku yang datang terlalu awal dan tidak mengikuti aturan. Jangan salahkan acuan. Lihatlah penampilannya yang berbudi luhur dan lembut ini. Ibu tiri semakin puas melihat pemandangan ini. Segera berkata, Chuan Er bisa bersama Ruyan. Ini benar-benar keberuntungan yang dikumpulkan di kehidupan sebelumnya. Kamu tidak segera berterima kasih pada Ruyan. Dia datang khusus untuk menjemputmu. Mendengar ini, kamu mencibir dalam hati, datang khusus untuk menjemputku? Lebih tepatnya datang khusus untuk menyakitiku. Di kehidupan sebelumnya, dia memasukkan obat ke dalam minumanku di pesta pertunangan. Saya telah memasukkan obat ke dalam anggur saya. Ketika aku bangun di hotel, aku menemukan diriku bercampur dengan wanita yang mengidap penyakit kelamin. Dan tertangkap basah oleh keluarga Ji dan keluarga Liu. Saat itu, kamu tidak bisa membela diri. Hanya bisa menanggung semua penghinaan. Kamu masih bodoh. Berpikir bahwa kamu telah mengecewakan Liu Ruyan. Dan berpikir untuk terus menebusnya di masa depan. Sampai kamu dibunuh oleh mereka berdua, kamu baru tahu kebenarannya. Kamu menatapnya dalam-dalam. Berkata dengan samar, aku memang harus berterima kasih pada Ruyan. Melihat tatapan tajammu. Dia tiba-tiba menghindar. Tahu mengapa? Dia selalu memiliki ilusi bahwa kamu sudah menemukan segalanya. Tapi segera menghilang, tidak mungkin. Ji Chuan hanyalah seorang penjilat. Mencintai dirinya sendiri sampai tidak bisa melepaskan diri. Sama sekali tidak akan curiga. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan maju selangkah. Dengan mudah melingkarkan lengannya di lenganmu dan tersenyum genit, Acuan. Ayo kita pergi dulu. Ada beberapa hal yang perlu kita atur di pesta pertunangan. Namun, detik berikutnya. Kamu tiba-tiba menyela, tunggu. Di bawah tatapan semua orang. Kamu menarik tangan Liu Ruyan dari tubuhmu. Tarik ke bawah. Dengan ekspresi jijik, kamu menepuk-nepuk pakaianmu. Senyum di wajah Liu Ruyan langsung membeku. Semua orang di keluarga juga menatapmu dengan bingung. Segera ayah tiri mengerutkan kening dan bertanya. Sekarang, apa yang lebih penting daripada pertunanganmu? Kemudian kamu mengangkat kepalamu. Sudut mulutmu melengkung, tentu saja ada, Liu Ruyan. Aku ingin membatalkan pertunangan denganmu.
Seketika semua orang menatapmu dengan ekspresi terkejut. Seolah-olah tidak percaya kata-kata ini diucapkan dari mulutmu. Liu Ruyan adalah orang pertama yang bereaksi. Dia pertama-tama salah, kemudian tidak percaya. Akhirnya, karena malu dan marah, seluruh wajahnya memerah. Berkata dengan nada yang sangat dingin, Ji Chuan. Apa yang kamu bicarakan? Sementara kamu menatapnya dengan dingin. Apakah kamu pikir aku sedang bercanda? Aku, Ji Chuan, tidak menyukaimu lagi. Pesta pertunangan ini dibatalkan. Mendengar ini, Liu Ruyan merasa seperti disambar petir. Orang tua dan kakak perempuan dari keluarga Ji membelalakan mata mereka. Setelah beberapa saat, Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Dengan paksa mempertahankan sedikit martabat, Ji Chuan. Berapa banyak orang yang mengejarku, aku tidak peduli. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Minta maaf padaku dengan benar. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, Shen Fu juga memasang wajah menakutkan. Memarahimu? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pikir pertunangan itu lelucon? Ji Chuan, Ji Chuan. Mengapa kamu menjadi seperti ini sekarang? Sejak Boda dibawa kembali ke keluarga Ji. Kamu membuat masalah sepanjang waktu. Sampai ayahmu tidak mengenalimu lagi. Melihatmu tidak bereaksi. Liu Ruyan menatapmu dengan tajam. Mengatakan dengan hina, baiklah. Ji Chuan, kita selesai. Begitu pertunangan ini dibatalkan. Bahkan jika kamu berlutut di tanah dan memohon padaku untuk kembali. Aku tidak akan pernah melihat ke belakang. Liu Ruyan tidak memberi orang lain kesempatan untuk bereaksi. Dengan wajah marah. Meninggalkan dengan sepatu hak tinggi. Memiliki keyakinan penuh. Selama menghitung sampai 3. Kamu, penjilat yang menganggapnya sebagai harta karun. Akan membuka mulut untuk menahannya. Tapi menunggu selama 2,5 menit. Tidak mendengar suaramu mengejar keluar. Tiba-tiba dia benar-benar meledak. Berteriak dalam hati, aku harus membuatmu tahu. Apa artinya mencari mati? Apa artinya mengejar krematorium? Yang Hui, kamu tidak akan pernah mendapatkanku lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dengan wajah muram. Meninggalkan tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, di dalam vila. Ayah tiri memasang wajah hitam. Menahan napas dan tidak berbicara, Xiao Chuan. Sebelumnya, ibu tidak beruntung. Orang luar mengatakan bahwa gen menentukan kepribadian. Aku selalu berpikir bahwa aku bisa membesarkanmu dengan baik. Tapi pada akhirnya, ibu salah. Bukan darah keluarga Ji. Gen yang buruk ada di dalam tulang. Kamu telah membuat keluarga Ji kacau balau selama ini. Apakah itu belum cukup? Mendengar kata gen, kamu hanya merasa lucu. Mata mengandung. Menatap orang tua yang telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun dengan sedih. Ibu, jika aku mengatakan bahwa Liu Ruyan bertunangan denganku, apakah kamu percaya bahwa dia ingin menghancurkan reputasiku? Jika aku mengatakan bahwa kesalahan itu adalah fitnah dan jebakan, apakah kamu percaya? Mendengar ini, ibu menatapmu dengan kecewa. Kemudian berbalik dan menangis. Keempat kakak perempuan membuka mulut mereka tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tepat pada saat ini, ayah tiri mandi dengan amarah. Wajahnya begitu hitam hingga hampir meneteskan air. Dengan kecepatan gemetar yang membenci besi karena tidak menjadi baja, memadamkan anak itu. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana bertobat. Aku terlalu kecewa padamu. Entah pergi sekarang dan membujuk Ruyan untuk kembali. Aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Kalau begitu, enyahlah dari keluarga Ji. Keluarga Ji kami tidak membutuhkan bajingan sepertimu. Setelah kata-kata putra ini diucapkan, kemarahanmu adalah kebalikan dari bakti, bagus. Aku pergi, perasaan selama 20 tahun lebih. Tidak sebanding dengan Ji Boda yang kembali ke keluarga Ji hanya dalam 2 tahun. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Ji. Setelah mengatakan itu, matamu memerah dan berbalik. Tanpa menoleh ke belakang, kau melangkah pergi dari aula. Ayah tiri tidak menyangka kau pergi begitu cepat. Ekspresinya langsung menjadi sangat buruk. Dengan jari gemetar menunjuk punggungmu. Memaki, kau membuatku sangat kecewa. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Ji Boda, yang bersembunyi di antara kerumunan. Tanpa ekspresi menunjukkan senyum puas. Tidak lupa dengan rajin berjalan ke sisi ayah tiri. Berkata dengan pura-pura, ayah. Jangan marah. Xiao Chuan memang seperti itu. Mungkin sebentar lagi dia akan kembali. Kau baru saja keluar dari beberapa villa. Air mata tak terkendali mengalir keluar. Semua orang tidak mempercayaimu. Meskipun di kehidupan sebelumnya kau pernah mengalami disalahpahami oleh keluarga.
Tidak dipercaya. Tapi di dalam hati masih ada rasa sakit yang tak terkatakan. Tiba-tiba detak jantungmu meningkat tanpa alasan. Gaya tarik aneh membuatmu berhenti. Segera setelah itu, aroma darah yang kuat bercampur dengan aroma dingin menerpa wajahmu. Kau segera berjalan menuju sudut. Tiba-tiba pupilmu mengecil. Kau melihat seorang wanita cantik mengenakan pakaian hitam. Pingsan di tanah. Meskipun pakaiannya hitam, tapi darah di tubuhnya sudah menembus pakaian hitam itu. Rambut hitam menutupi wajahnya yang cantik. Hanya memperlihatkan dagu putihnya. Itu dia. Kau dengan cepat bergegas ke sisi wanita itu. Memeluknya erat-erat. Suaramu tanpa sadar sedikit bergetar. Cuzi, apakah itu kau? Kau dengan hati-hati menyingkirkan rambut yang menutupi wajahnya. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Tanpa sedikit pun warna darah. Tiba-tiba hatimu merasakan sedikit sakit. Cuzi, apakah kau datang ke keluarga Ji untuk mencariku? Mengapa kau kehilangan begitu banyak darah? Kau menyadari. Sebagian besar darah mengalir dari kakinya. Kemudian tanpa sadar kau mengulurkan tangan untuk menyentuh kakinya. Namun detik berikutnya, sepasang mata yang tadinya setengah tertutup tiba-tiba terbuka. Kilatan merah darah melintas di mata indahnya. Tangan kirinya meraih pergelangan tanganmu. Tangan yang lain dengan cepat mencekik lehermu. Seluruh gerakan secepat kilat. Sama sekali tidak memberimu kesempatan untuk berjuang. Segera kau dengan lembut memanggil, Cuzi. Setelah mendengar suaramu, dia seperti tersengat listrik mencekik. Tangan yang mencekik lehermu langsung mengendur. Kemudian dengan tatapan terkejut dan rumit. Menatap dalam-dalam acuan. Jangan-jangan apa? Dadamu terasa sedikit sesak tanpa alasan. Tanpa sadar kau menatap Cuzi. Tapi dia pingsan lagi. Kau dengan cepat memeluknya. Saat ini kau tidak bisa memikirkan banyak hal. Langsung menyingsingkan celananya. Kau melihat kakinya penuh luka. Salah satu lukanya sangat dalam. Seperti uratnya dipotong dengan paksa. Kau tiba-tiba teringat ketika Cuzi muncul di kehidupan sebelumnya. Sepertinya dia duduk di kursi roda. Mungkinkah karena cedera ini yang menyebabkan dia tidak bisa berjalan? Tepat pada saat ini, kau tiba-tiba merasakan angin kencang dari belakang. Tanpa sadar kau melindungi Cuzi dalam pelukanmu. Siapa? Pengawal wanita melihat wajahmu. Gerakan serangannya tiba-tiba membeku. Itu kau? Kau mengenalku? Kau melirik wanita asing di depanmu. Memimpin dengan pertanyaan media. Pengawal wanita tidak menjawabmu. Hanya dengan belas kasihan dan tatapan tak berdaya menatap Cuzi. Dia menghela napas dan berbisik, Nona. Mengapa Anda menyeret luka parah? Berangkat siang dan malam untuk datang ke kota kecil ini. Hanya untuk melihat dia bertunangan dengan Liu Ruyan? Apakah Anda tidak menginginkan hidup Anda lagi? Kau melihat pengawal wanita yang ragu-ragu. Tapi sekarang yang terpenting bukanlah bersikap sentimental di sini. Jadi kau dengan cepat berkata, ada yang ingin dibicarakan nanti saja. Bawa Zi ke rumah sakit dulu. Pengawal wanita itu tersadar setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengambil Cuzi dari pelukanmu. Menunggu wajah untuk melaporkan bahwa itu adalah panggilanmu? Kau pria yang sudah bertunangan. Jauhi Nona. Dalam sekejap mata, pengawal wanita itu sudah menggendong Cuzi berdiri 10 meter jauhnya. Kau menatap sosok yang semakin menjauh. Berteriak, aku sudah membatalkan pertunangan. Dan siapa sebenarnya dia? Mengapa dia begitu baik padaku? Pengawal wanita itu tidak berhenti. Kilatan ketidakpercayaan melintas di matanya. Jadi bagaimana jika pertunangan dibatalkan? Dia sama sekali tidak percaya. Kau akan memutuskan hubungan dengan Liu Ruyan. Kau melihat Cuzi yang menghilang. Tiba-tiba hatimu terasa seperti digerogoti semut. Muncul rasa sakit yang padat dan asam. Sudahlah, tidak peduli siapa dia. Aku pasti akan menemukannya. Kemudian kau pergi ke hotel terdekat dan memesan suite untuk beristirahat. Di dalam villa keluarga Chu. Cuzi sudah berganti gaun putih panjang. Berbaring dengan tenang di tempat tidur besar. Sinar matahari mengalir di atas kulitnya yang seputih porselen. Bahkan samar-samar bisa melihat pembuluh darahnya yang berwarna ungu kebiruan. Peralatan canggih berbunyi bip di dalam ruangan. Kedua kakinya yang terluka parah juga digantung tinggi. Acuan, jangan bertunangan. Jangan tinggalkan aku. Cuzi tanpa sadar menggenggam erat spray. Ekspresinya menyakitkan. Detik berikutnya, kedua matanya yang tertutup rapat terbuka dengan tegas. Cuzi melihat sekeliling pemandangan yang familiar. Dia mengerutkan kening. Kembali ke penampilannya yang tenang seperti biasanya. Nona, Anda sudah bangun?
Pengawal wanita itu mendengar suara di dalam ruangan. Dia buru-buru berlari. Berkata dengan gembira hingga menangis, saya akan memanggil dokter untuk memeriksamu lagi. Biarkan dia memeriksamu lagi. Tidak perlu. Chu Zi langsung menyela gerakan pengawal wanita itu. Dia menundukkan matanya. Kalimat pertamanya dengan ekspresi yang tidak jelas. Ternyata menanyakan tentang kondisimu. Hari ini seharusnya pesta pertunangan Xiao Chuan dan Liu Ruyan. Mengapa dia berada di sisiku ketika aku pingsan? Setelah sedikit berhenti, suara Chu Zi dengan sedikit abnormal. Menantikan pesta pertunangannya dengan Liu Ruyan. Apakah ada kecelakaan? Pengawal wanita itu tertegun selama beberapa detik. Dengan mata merah membujuk Nona. Dengan urusan keluarga Anda. Status? Mengapa harus mengikuti Ji? Chuan, pohon bengkok ini dan mati? Jika bukan karena dia menunda perawatan Anda tidak akan duduk di kursi roda. Dia hanyalah tuan muda palsu dari keluarga Ji. Yang zilaya untuk Anda. Kata-kata belum selesai diucapkan. Chu Zi tiba-tiba meliriknya. Mata indahnya yang sipit dipenuhi dengan kedinginan dan ayam pembunuh. Punggung pengawal wanita itu terasa dingin. Dia buru-buru menunduk. Kepala, maaf, Nona. Saya melihat Yu. Chu Zi tidak peduli dengan lukanya sendiri. Hanya bertanya tanpa ekspresi, ketika aku pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Ji? Pengawal wanita itu dengan cepat menjawab. Ji Chuan dan Liu Ruyan tidak bertunangan. Keluarga Ji merilis berita ke publik. Mendengar itu, wajah dingin Chu Zi mengangkat lengkungan yang indah. Diam-diam bersukacita melaporkan bahwa Chuan membatalkan pertunangannya. Bisakah kau menoleh dan melihatku sekali saja? Aku sudah menunggumu begitu lama. Segera setelah itu, dia segera memerintahkan pengawal. Pergi dan biarkan Paman Wang dengan identitas seorang tetua. Bantu aku mendapatkan keluarga Ji di bawah Lian Yintai. Aku ingin menikahi Ji Chuan. Suaranya tidak keras tapi terdengar jelas. Seperti guntur di siang bolong. Langsung membuat pengawal wanita itu berada di tempat Nona. Chu Zi merencanakan wajah. Dalam kata-kata itu membawa keraguan. Kau hanya perlu melakukan apa yang kukatakan. Aku akan segera memberitahu keluarga Ji. Chu Zi bersandar di kepala tempat tidur dengan puas. Bibirnya terangkat acuan. Kali ini aku tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Di sisi lain, di dalam villa keluarga Ji. Kepala pelayan berlari masuk dengan tergesa-gesa. Wang Shoufu datang. Berita yang tiba-tiba itu membuat ayah tiri terkejut. Ketahuilah bahwa keluarga Wang adalah salah satu dari 3 keluarga besar. Sementara keluarga Ji hanyalah keluarga kelas 2 atau 3. Sama sekali tidak ada perbandingan dengan keluarga top semacam itu. Setelah sadar kembali, ayah tiri buru-buru bangkit untuk bersiap menyambut. Namun sebelum dia bisa keluar dari pintu, dia mendengar tawariang dari luar pintu. Kepala keluarga Ji tidak perlu begitu sopan. Aku datang tanpa diundang hari ini. Kuharap kau memaafkan. Mengikuti suara tawa. Aku melihat seorang pria parubaya yang baik hati. Masuk. Terlihat sangat muda. Di belakangnya diikuti oleh puluhan pengawal berpakaian hitam. Para pengawal membawa kotak merah besar di tangan mereka. Ayah tiri berkata dengan sedikit canggung dan gelisah, Wang Shoufu. Kau terlalu sopan. Aku tidak tahu apa yang membawamu ke sini hari ini. Aku datang hari ini untuk membawa orang untuk mengirimkan undangan pernikahan kepada putramu. Begitu kata-kata itu diucapkan, belasan kotak merah terbuka dalam sekejap. Seluruh aula bersinar keemasan. Kotak-kotak itu berisi berbagai macam barang mewah. Kekayaan yang luar biasa ini membuat keluarga Ji terpana. Satu persatu menunjukkan ketakutan dan menatap kotak merah di depan mereka. Sebelum ayah tiri sempat bertanya, Wang Shoufu tersenyum dan berkata, aku datang kali ini dengan identitas seorang tetua, menyingkirkan Nona untuk mengirimkan undangan pernikahan kepada putramu. Karena persiapannya terburu-buru. Barang-barang yang disiapkan tidak cukup, maafkan aku. Aku akan menambahnya lagi ketika kalian berdua benar-benar menikah. Kemudian dia menoleh dan mengalihkan pandangannya ke Ji Boda. Bertanya dengan ragu. Ini seharusnya Tuan Muda Ji, kan? Mendengar pertanyaan Wang Shoufu, Ji Boda buru-buru menarik kembali pandangannya dari mas kawin. Menunjukkan senyum yang sedikit mempesona. Apakah kau di sini untuk mengirimkan undangan pernikahan untuk putrimu? Siapa Nona Chu ini? Melihat tatapan bingung Ji Boda, Wang Shoufu langsung bingung. Apakah dia tidak mengenal Nona? Apa yang terjadi? Kemudian buru-buru bertanya kepada istri Ji. Apakah kau hanya memiliki satu putra ini? Istri Ji masih marah di dalam hatinya. Ya, itu benar.
Aku hanya memiliki satu putra ini. Wang Shoufu mengerutkan kening dan berpikir. Mungkinkah anak ini tahu bahwa kaki Nona Chu terluka? Dan sengaja berpura-pura tidak mengenalinya? Memikirkan ini, Wang Shoufu dengan sedikit mengancam bergegas ke Paman Jibo. Nak, kau harus mempertimbangkannya dengan cermat. Aku berhutang budi kepada juru masak. Jadi aku secara khusus membantunya dalam perjalanan ini. Meskipun juru masak cacat di kedua kakinya. Tetapi menurut keterampilan medis yang maju saat ini, mungkin dia masih bisa berdiri. Pada saat itu, bahkan jika kau ingin mengejarnya, kau tidak akan memiliki kesempatan. Begitu Jiboda mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi buruk. Awalnya berpikir bisa naik ke puncak. Tetapi untuk menjaga seorang wanita cacat seumur hidup, itu sama sekali tidak mungkin. Sebelum ayah tiri sempat berbicara, Jiboda segera tetapi tersenyum dan memainkan Wang Shoufu. Aku tahu kau baik hati. Hanya saja aku tidak memiliki hubungan dengan Nona Chu ini. Dan aku tidak tahu dia. Mengapa dia menyukaiku? Jika aku benar-benar mencintai seseorang, apalagi cacat. Bahkan jika dia seorang vegetatif, aku akan menjaganya seumur hidup. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat megah. Wang Shoufu menatap Jiboda dalam-dalam. Kemudian dia memerintahkan pengawal di sekitarnya, karena keluarga Ji menolak. Maka kita pergi. Jiboda mendengar kata-kata ini. Matanya terus menatap kotak-kotak merah itu. Dia tiba-tiba berpura-pura tulus dan berkata kepada Wang Shoufu. Meskipun aku tidak ditakdirkan dengan Nona Chu, tetapi untuk berterima kasih atas cintanya. Bisakah kau memberiku nomor telepon atau alamatnya? Bagaimanapun, aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Mendengar itu, kilatan dingin melintas di mata Wang Shoufu. Dia segera terkekeh. Bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dengan santai menjatuhkan kata-kata menghina. Tuan Muda Ji, kau tidak akan pernah tahu apa yang kau lewatkan. Seumur hidup ini kau tidak layak mendekatinya. Lukisan dinding. Dia bahkan tidak melihat keluarga Qi dan pergi dengan langkah besar. Senyum Jiboda tiba-tiba membeku. Rasa hampa yang tak dapat dijelaskan melonjak di hatinya. Ayah tiri masih tidak tahu apa yang terjadi. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Wang Shoufu adalah orang yang meremehkan orang lain. Bahkan menemukan Nona cacat untuk melamar. Terlalu meremehkan orang. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Jiboda, jangan khawatir. Ayah akan menemukan yang lebih baik untukmu. Pergi ke perusahaan dengan ayah dalam beberapa hari. Kebetulan perusahaan memiliki kegiatan penawaran baru-baru ini. Di masa depan, beberapa perusahaan ini harus bergantung padamu. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Jiboda yang awalnya redup tiba-tiba bersinar. Sudut mulutnya naik tak terkendali. Buru-buru berkata, terima kasih, terima kasih. Keesokan paginya, setelah kau sarapan, membawa komputer dan membuka halaman web. Ingin mencari informasi tentang pembuangan yang berbeda. Tetapi tidak ada informasi di mesin pencari. Seolah-olah tidak ada di dunia. Pembuangan orang asing ini secara umum. Terlalu bersih. Segera kau memikirkan sesuatu. Dengan latar belakangnya, situasi di mana para pria tidak dapat mencari tahu. Hanya teknologi peretas tingkat tinggi yang memiliki informasinya. Semua tersembunyi. Untungnya, aku adalah bos di bidang ini. Kemudian segera gunakan teknologi peretasan. Cari lagi di sistem real estate kota ini. Benar saja, aku mendapat panen yang tak terduga. Alamat ini adalah area villa terkenal di kota ini. Tidak hanya sunyi tetapi juga sangat berharga. Sepertinya itu adalah tempat tinggal pembuangan yang berbeda. Tiba-tiba kau teringat wajahnya yang pucat. Sungai dengan kaki berdarah. Jantung tidak bisa menahan diri untuk tidak berbaring. Tepat pada saat ini, ponselmu berdering lagi. Segera setelah itu, baris kata putih muncul di layar. Selesaikan tugas yang diberikan oleh para dewa dan menikahi Chu Zi. Melihat ini, kau terkejut dan menarik napas dingin. Meskipun Chu Zi menyelamatkan dirinya di kehidupan sebelumnya. Tetapi di kehidupan ini, aku tidak tahu sikap seperti apa yang dia miliki. Tidak peduli apa. Aku sendiri berhutang nyawa padanya. Pada saat yang sama, Chu Zi mengetahui undangan pernikahan yang ditolak oleh keluarga Ji. Tiba-tiba sangat marah. Hanya mendengar suara yang jernih. Cangkir di tangannya hancur berkeping-keping. Pengawal wanita Xiao Jian berseru. Buru-buru melangkah maju. Buka tinju Chu Zi yang dibor. Banyak pecahan kaca tertanam di telapak tangannya yang putih dan lembut. Darah terus mengalir keluar. Tetapi ekspresi Chu Zi kosong. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian Chu Zi merencanakan platform yang dingin.
Mencubit bahu pengawal wanita itu. Mengapa dia menolakku? Pengawal wanita itu menghirup seteguk rasa sakit. Mendongak dan menabrak selaput mata Chu Zi yang sedikit merah. Mungkin dia tidak pernah bisa melepaskan Liu Ruyan. Mendengar suara Chu Zi serak. Seperti iblis sakit yang akan membunuh dengan kejam kapan saja. Dia adalah Ji Chuanku, hanya bisa menjadi milikku. Sebelum pengawal wanita itu sempat bereaksi, Chu Zi tiba-tiba bangkit dan melakukan sesuatu. Ingin menarik gantungan kaki gantung. Pengawal wanita itu ketakutan melihat pemandangan ini. Dia buru-buru menghentikan Nona. Kakimu belum pulih. Sekarang turun dari tempat tidur. Kakimu benar-benar tidak akan memiliki harapan untuk sembuh. Apakah kau pikir aku peduli? Aku telah memberikan begitu banyak hanya untuk kembali ke sisinya. Jika tanpa dia, apa gunanya aku hidup? Chu Zi meningkatkan volume. Mata yang memerah. Membawa sedikit kegilaan yang obsesif. Seluruh tubuh memancarkan kekuatan untuk berguling. Chu Zi menatap pengawal wanita itu dengan tatapan kosong. Dia dengan paksa menarik kakinya dari gantungan. Gerakannya sangat kasar. Seolah-olah itu bukan kakinya sendiri. Berjuang untuk turun dari tempat tidur. Detik berikutnya, luka yang awalnya dia tangani langsung robek. Pada perban putih bersih, tiba-tiba tercetak bintang-bintang darah. Namun, tepat pada saat ini, kepala pelayan mengetuk pintu dan menembus tuan datang. Apakah kau ingin dia masuk? Tiba-tiba kepala Chu Zi dikosongkan olehku selama sedetik. Kemudian, dia dengan panik berkata kepada pengawal, bantu aku menyingkirkan tanganku. Jangan biarkan dia menemukannya setelah 2,5 menit. Kamu memasuki kamar tidur sambil memeluk bunga. Melihat Chu Zi terbaring di ranjang rumah sakit. Entah kenapa, padahal baru beberapa kali bertemu dengannya. Tapi kamu merasakan keakraban yang mendalam. Hati tanpa sadar merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan. Kemudian kamu menyerahkan mawar pinang di tanganmu. Nona Zi, saya datang untuk melihat kondisi tubuh Anda. Ini sedikit hadiah untuk Anda. Hanya menatapmu dengan tenang. Selama puluhan detik. Dia tidak memberikan reaksi apapun. Seolah-olah udara membeku. Jantungmu berdebar kencang. Dengan gugup bertanya apakah kamu tidak suka bunga ini. Lalu katakan padaku bunga seperti apa yang kamu suka. Sekarang aku akan membelikannya untukmu. Tepat saat kamu hendak berbalik. Tiba-tiba Chu Zi meraih tanganmu. Telapak tangannya sedikit dingin. Juga membawa sedikit aroma dingin. Pengawal wanita itu dengan sadar berdiri. Nona. Saya keluar dulu. Setelah dia pergi, Chu Zi baru merebut bungamu. Alis dan matanya yang biasanya dingin menunjukkan sedikit kelembutan. Aku suka. Selama itu darimu, aku menyukainya. Namun, detik berikutnya, Chu Zi seolah memikirkan sesuatu. Mengangkat matanya dan menatap langsung ke matamu. Kenapa kamu menolakku? Apakah kamu masih menyukai Liu Ruyan? Mendengar itu, kamu tampak bingung. Menolakmu apa? Aku menyuruh orang mengirim surat lamaran ke keluarga Ji. Kenapa kamu menolaknya? Melihat tatapannya yang membara. Kamu sepertinya memikirkan sesuatu. Dengan cepat menjelaskan, aku tidak tahu tentang ini. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Ji. Lebih dari 20 tahun perasaan tidak sebanding dengan kembalinya Tuan Muda Zhen. 2 tahun kesalahpahaman terpecahkan. Ekspresi Chu Zi segera mereda. Dia menatapmu dalam-dalam. Di matamu ada sedikit rasa posesif yang sulit dideteksi. Aku bisa membantumu menghancurkan keluarga Ji. Hanya dengan satu kata darimu, Zi. Kenapa kamu ingin membantuku? Ragu-ragu setelah 3 detik. Kamu masih menanyakan pertanyaan dari lubuk hatimu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Dan bagaimana kita bisa saling kenal? Mendengar apa yang kamu katakan. Napas Chu Zi tiba-tiba menjadi sesak beberapa kali. Kamu semua lupa? Lalu bagaimana kamu tahu namaku? Kamu tiba-tiba bingung. Tidak mungkin mengatakan bahwa kamu memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, kan? Sebelum kamu bisa bereaksi, Chu Zi mengulurkan tangan dan meraih dasimu. Kamu merasakan kehangatan napasnya, acuan. Tidak peduli kamu ingat atau tidak, itu tidak penting. Menikahlah denganku. Jangan pernah meninggalkanku, oke? Pada saat ini, kamu hanya merasa napasmu berhenti. Dalam benakmu muncul kehidupan sebelumnya. Chu Zi ditelan oleh lautan api. Tidak ragu untuk menggunakan nyawanya sendiri untuk melindungimu. Wanita bodoh dari kehidupan selanjutnya. Di matamu muncul sedikit rasa sakit hati. Dengan sedikit tak berdaya berkata, kenapa kamu mencuri dialogku? Aku terlalu lemah sekarang. Sama sekali tidak bisa melindungimu. Tapi aku akan berusaha menjadi cukup kuat untuk menjadi pendukungmu.
dan memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Melihat suasana menjadi semakin ambigu. Tepat saat kamu ingin menciumnya, ponselmu tiba-tiba bergetar. Kemudian kamu dengan cepat berdeham. Bangkit dan menjawab telepon, Tuan Ji. Anda hari ini pagi telah membuat janji dengan perusahaan Jingtai kami untuk wawancara. Tapi Anda tidak datang. Jadi kami menelepon secara khusus untuk bertanya. Apakah Anda masih akan berpartisipasi? Chu Zi mendengar kata Jingtai. Ekspresinya sedikit berubah. Dan perusahaan Jingtai secara resmi menelepon abad sebelumnya. Perusahaan yang memfitnahmu menjual rahasia perusahaan itu. Kamu awalnya ingin menikah dengan Chu Zi terlebih dahulu dan membicarakannya nanti. Tanpa diduga, dia berkata lebih dulu, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan membantumu. Aku akan mengatur segalanya untukmu. Mendengar kata-katanya, kamu segera menjawab, oke. Aku akan segera datang untuk wawancara. Setelah menutup telepon, kamu mengerutkan bibir dan menatap wanita yang sakit di ranjang rumah sakit. Kamu memiliki banyak hal yang ingin ditanyakan. Tapi pada akhirnya semuanya berubah menjadi pemahaman diam-diam. Aku ingin Ji Boda kehilangan reputasinya. Biarkan keluarga Ji selamanya hidup dalam penyesalan dan pertobatan. Chu Zi menatapmu. Dengan tegas berkata, selama itu yang kamu inginkan. Aku akan membantumu. Kemudian kamu mengucapkan selamat tinggal padanya dan bersiap untuk pergi wawancara. Melihat punggungmu yang pergi, Chu Zi baru menutup matanya. Seluruh dirinya tampak sedikit gila dan sakit-sakitan. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang bersikeras memasuki duniaku. Sekarang bahkan jika kamu mati, aku tidak akan melepaskanmu. Pada saat ini, pengawal wanita itu maju selangkah. Tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk, Nona. Jika Anda benar-benar bersama Ji Chuan, jangan katakan kakek. Seluruh keluarga tidak akan setuju. Tidak hanya Ji Chuan yang tidak akan bisa melindungi hidupnya. Saya khawatir tahun depan kata-kata di belakangnya tidak sempat diucapkan. Mata sipit Chu Zi tiba-tiba terbuka. Kilatan merah melintas di matanya. Suaranya tidak memiliki sedikit pun kehangatan. Bahkan niat membunuh, aku sudah berkompromi sejauh ini. Jika acuan kehilangan sehelai rambut pun, dia harus mati untukku. Pengawal wanita itu melihat tekad Chu Zi. Hanya bisa diam, benar. Acuan sudah pergi ke Jingtai untuk wawancara. Apakah hal yang aku perintahkan sudah selesai? Mendengar pertanyaan Chu Zi, pengawal wanita itu dengan cepat menjawab, sudah diperintahkan. Biarkan Ji Chuan menjabat sebagai manajer umum Jingtai. Chu Zi mengangkat kepalanya dan menegur, ketua dewan direksi yang baru. Mendengar kata-kata ini, pengawal wanita itu langsung terpana di tempat. Tapi dengan cepat sadar, oke. Sekarang saya akan mengeluarkan dokumen. Kamu datang ke Jingtai sesuai alamat. Begitu memasuki gerbang perusahaan, terdengar sebuah suara wanita yang sedikit tajam datang dari belakang. Bukankah ini Tuan Muda Ji? Kenapa kamu di sini? Wen Sheng, kamu mengerutkan kening dan menoleh ke belakang. Berdiri di belakangmu seorang wanita mengenakan pakaian profesional. Sahabat baik Liu Ruyan, Zhao Li. Juga wakil menteri perusahaan ini. Ketika Ji Boda belum ditemukan kembali, Zhao Li sangat peduli padamu. Tapi setelah kamu jatuh miskin, dia menjadi sarkastik. Kamu bahkan tidak melihat Zhao Li. Dengan santai berkata, aku datang untuk melamar pekerjaan. Mendengar itu, Zhao Li langsung mencibir. Aku dengar keluarga Ji benar. Tuan muda sudah dekat keluarga Ji untuk magang. Kenapa kamu masih harus keluar sendiri untuk mencari pekerjaan? Dan kamu sama sekali tidak menghiraukannya. Langsung pergi ke meja depan untuk mendapatkan kartu pekerja sementara. Lalu naik ke atas. Kemudian Zhao Li memikirkan sesuatu. Dengan cepat berjalan ke meja depan dan bertanya. Orang yang datang tadi, apakah dia mengatakan ingin melamar posisi apa? Meja depan menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan. Tapi wawancara untuk manajemen seharusnya sudah selesai. Saat ini dia mungkin melamar sebagai karyawan biasa. Zhao Li mendengar kata-kata ini. Ekspresi jijiknya menjadi semakin kuat. Detik berikutnya dia mengeluarkan ponselnya. Mengirim pesan teks ke Liu Ruyan. Aku melihat Ji Chuan di Jingtai. Dia bahkan datang untuk melamar posisi karyawan biasa. Liu Ruyan terkejut melihat informasi itu. Dia merasa sedikit tidak nyaman tanpa alasan. Selalu merasa bahwa kamu sepertinya akan lepas dari kendalinya. Tapi dengan cepat dia mengangkat sudut mulutnya. Jika Ji Chuan benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku, mengapa sengaja membocorkan jadwalnya kepada Zhao Li? Berani-beraninya dia mempermainkanku seperti ini. Untuk mendapatkanku, dia benar-benar menggunakan segala cara. Dan kamu sama sekali tidak tahu.
Liu Ruyan salah menafsirkan tujuan aslimu. Kamu mengikuti instruksi Chu Zi. Langsung pergi ke kantor. Namun pada saat ini sekretaris datang. Berkata, prosedur terkait telah selesai. Anda sekarang adalah ketua Dewan Direksi Jingtai yang sebenarnya. Kata-kata yang mengejutkan ini jatuh. Kamu langsung terkejut. Meskipun kamu sudah tahu bahwa Chu Zi sangat kuat. Tapi tidak menyangka. Dia dengan santai membiarkanmu menjadi ketua Dewan Direksi perusahaan terkemuka seperti Jingtai. Awalnya mengira. Paling-paling hanya posisi supervisor atau manajer. Setelah kamu terbiasa dengan struktur perusahaan. Kamu bersiap untuk mencari Chu Zi. Tapi begitu keluar dari gerbang. Kamu mendengar suara yang familiar, acuan. Bahkan jika kamu tidak menoleh, kamu tahu siapa yang berdiri di belakangmu. Kamu dengan tidak sabar berbalik, Liu Ruyan. Apa yang kamu inginkan dariku? Ji Chuan, ekspresi apa itu? Tapi dengan cepat Liu Ruyan seolah memikirkan sesuatu. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu segalanya. Kamu mengangkat alismu. Menatapnya dengan ekspresi bingung. Liu Ruyan melihatmu tidak menjawab. Semakin tidak puas di hatinya. Chen Li sudah memberitahuku. Datang untuk melamar pekerjaan di Jingtai. Bukankah itu hanya ingin menggunakan taktik tarik ulur ini? Cara yang membuatku jatuh cinta padamu, kan? Tapi aku dengar. Rumah sakit adik perempuanmu yang keempat baru-baru ini mendapat paket pembesar payudara. Kamu bantu aku mengambil sebotol. Masalah pembatalan pertunanganmu denganku sebelumnya akan dihapus. Aku akan memaafkan kenakalanmu, oke? Pada saat yang sama. Duduk di dalam mobil. Menatap punggungmu dengan saksama. Jari-jarinya mencengkeram jok kulit. Karena terlalu banyak tenaga, ujung jarinya pun memutih. Luka yang belum sembuh sepenuhnya terbuka lagi. Darah menetes dari sela-sela jarinya. Setetes demi setetes mengalir keluar. Nona, apakah Anda ingin saya menyingkirkan Liu Ruyan? Pengawal wanita itu melihat tangan Chu Zi yang terluka. Merasa sangat sakit hati. Kilatan niat membunuh melintas di matanya. Chu Zi tidak berbicara. Hanya menatapmu tanpa berkedip. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Akhirnya kamu setuju untuk mendaftar pernikahan. Chu Zi mengabaikan tubuhnya yang terluka. Memaksa sopir untuk membawanya ke perusahaan. Hanya untuk menjemputmu. Kamu kembali ke rumah Ji untuk mengambil kartu keluarga dan segera menikah. Dia tidak bisa menunggu 1 hari pun. Tapi tidak menyangka akan bertemu Liu Ruyan di sini. Jika kamu berubah pikiran dan bersikeras untuk bersatu kembali dengan Liu Ruyan, dia pasti akan membunuh rintangan ini. Dan kamu tidak tahu semua ini. Hanya mendengarkan kata-kata Liu Ruyan di depanmu. Sudut mulutmu terangkat menjadi senyum sinis. Benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa menahannya sebelumnya. Jelas dia memohon padaku untuk berbaikan. Tapi dia bersikap superior. Segera kamu mengangkat sudut mulutmu dan berkata, Liu Ruyan. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Aku sudah membatalkan pertunanganku denganmu. Aku sama sekali tidak tertarik padamu sekarang. Pergi ke Jingtai bahkan tidak ada hubungannya denganmu. Berhentilah terlalu percaya diri, oke? Masih tarik ulur. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pemeran utama wanita yang dicintai semua orang? Apakah kamu pantas? Matamu begitu acuh tak acuh sehingga tidak ada sedikit pun emosi. Tidak peduli apa reaksinya nanti. Langsung berbalik dan pergi. Liu Ruyan berdiri kaku di tempat. Wajahnya menjadi biru dan ungu karena marah dengan kata-kata ini. Dia tidak pernah menyangka. Kamu akan berbicara begitu kasar. Melihat punggungmu yang pergi. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Ji Chuan berhasil membuatku marah. Aku katakan padamu ini adalah kesempatan terakhirmu. Tapi kamu bahkan tidak menoleh dan terus berjalan maju. Namun pada saat ini, sebuah Lincoln limosin panjang melaju ke sisimu. Membuka pintu mobil. Setelah melihat orang yang datang, kamu langsung tertegun. Setelah 3 detik, kamu baru sadar dan naik ke mobil. Namun Liu Ruyan melihat semua ini. Saat pintu mobil terbuka, sebuah wajah cantik dan dingin melintas. Ekspresi wanita itu tenang. Tidak bisa melihat suka atau duka. Jadi Tai Mou melirik Liu Ruyan. Dia merasakan ketakutan mendekati kematian. Langsung menyelimutinya. Pintu mobil tertutup. Kamu duduk di Lincoln limosin dan pergi dengan kejam. Liu Ruyan mengepalkan tinjunya. Ekspresinya seperti seorang wanita dominan. Di dalam hatinya. Kamu karena berhubungan dengan wanita lain. Baru mengabaikannya. Segera gelombang keengganan dan kecemburuan yang kuat. Membanjiri hati Liu Ruyan, tidak boleh. Bahkan jika dia tidak menginginkannya, kamu hanya bisa menjadi miliknya.
Namun Liu Ruyan menjadi pintar lagi saat ini. Detik berikutnya dia tertawa. Ji Chuan pasti marah padaku. Jadi dia menghabiskan uang untuk menyewa wanita seperti itu. Untuk merangsangku. Ingin membuatku menjadi proaktif. Mencintaiku selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa tega mengatakan kata-kata seberat itu padaku? Ji Chuan sialan. Bahkan mulai mempermainkanku dengan intrik seperti ini. Liu Ruyan menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Kemudian mengangkat kepercayaan dirinya lagi. Kilatan tekad yang tak terhindarkan melintas di matanya. Dan kamu di sini. Setelah naik mobil, kamu mencium bau darah yang samar. Segera ekspresimu sedikit berubah. Segera melihat telapak tangan Chu Ziyi yang masih berdarah. Kenapa luka di tanganmu terbuka? Sambil dengan hati-hati menggenggam tangan Chu Ziyi. Sambil dengan cemas bertanya kepada pengawal wanita, apakah ada perban? Pengawal wanita itu duduk di kursi penumpang. Dengan ekspresi kosong menyerahkan perban. Kemudian kamu dengan cemas merawat luka Chu Ziyi. Tidak memperhatikan tatapan dalam orang itu. Chu Ziyi melihat penampilanmu yang cemas. Kesenangan di antara alisnya memudar. Setengah berharap dia lahir. Bertanya, apakah kamu benar-benar yakin ingin menikah denganku? Apakah kamu akan menyesal? Mendengar itu, gerakanmu berhenti. Setelah merawat luka Chu Ziyi, baru mengangkat kepalamu dan menatapnya dengan serius. Menyadari kepanikan di balik penampilannya yang dingin. Tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sakit hati. Kemudian kamu menarik tangan Chu Ziyi yang terluka. Meletakkannya di dadamu. Chu Ziyi, apa kamu masih belum mengerti? Orang yang benar-benar ingin menikah dengan mendesak. Orang yang ingin mengunci orang lain di sisinya bukanlah kamu. Tapi aku. Jatuh, Chu Ziyi dengan cepat meraih lenganmu. Bibir merah muda menempel. Ciumannya agresif. Otoriter seolah-olah mendapatkan dalam hidup ini. Hal yang paling ingin didapatkan. Ciuman selesai. Permukaan Chu Ziyi kembali ke penampilan acuh tak acuh dan dingin. Dengan kegembiraan yang tak tersembunyikan. Sekarang pergi ke rumah Ji untuk mengambil kartu keluarga. Kita segera pergi ke kantor catatan sipil. Kamu memeluk Chu Ziyi dan tertawa. Bahkan jika aku mendapatkan kartu keluarga sekarang. Kantor catatan sipil juga sudah tutup. Bagaimana kalau kita pergi lagi besok? Chu Ziyi menatapmu dalam-dalam. Perasaan memenuhi seluruh matanya. Tidak perlu aku yang mengatur. Acuan, aku tidak bisa menunggu sedetik pun. Mendengar kata-kata ini. Hatimu terpikat. Ternyata. Beginilah rasanya benar-benar menempatkan seseorang di hati. Dulu benar-benar buta. Bagaimana bisa berharap bahwa selama kamu memberi, kamu bisa menyentuh Liu Ruyan? Kemudian kalian naik mobil ke villa keluarga Ji. Begitu turun dari mobil, kalian tidak sabar untuk menuju villa. Tapi begitu memasuki koridor, terdengar suara sinis Ji Boda. Datang dari ruang tamu. Kakak ketiga, aku juga tidak yakin. Aku hanya di Liu Ruyan. Melihat hasil penelitianmu. Aku menduga adik laki-laki mencuri krim wajah ini. Adalah untuk menyenangkan Liu Ruyan. Mungkin setelah modal Ventura disetujui. Dia akan bertunangan dengan Liu Ruyan lagi. Mendengar itu, wajah ayah tiri menjadi sangat suram. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, penjepit ini. Aku bilang. Kenapa dia tiba-tiba menegakkan punggungnya dan ingin meninggalkan rumah Ji? Ternyata dia bersalah karena melakukan kesalahan. Dan kakak ketiga, Ji Suetang, awalnya masih sedikit tidak yakin. Tapi tidak tahan dengan dorongan dan hasutan Ji Boda. Dia menutup matanya dengan dingin. Namun pada saat ini, di luar pintu, sebuah suara malas dan dingin tiba-tiba terdengar. Ji Boda menyebarkan desas-desus ini. Memprovokasi perselisihan ini. Kamu benar-benar menggunakannya dengan sangat baik. Adik, aku kagum. Mendengar suaramu. Keluarga Ji tanpa sadar melihat ke arah suara. Setelah memastikan bahwa itu kamu. Ayah tiri marah sampai puncak, anak durhaka. Apakah kamu mencuri krim wajah kakak ketiga? Ini adalah kerja kerasnya selama 3 bulan. Memindahkan laboratorium ke rumah. Baru ada hasil penelitian. Dan Ji Boda di samping berpura-pura sedih dan menyerahkan Xiao Chuan. Aku tahu kamu membenciku karena mengungkapmu. Tapi aku melakukannya untuk kebaikanmu. Kesalahan kecil tidak diperbaiki. Ketika kamu melakukan kesalahan besar, sudah terlambat. Melihat penampilan yang mulia ini. Sudut mulutmu terangkat. Menampakkan senyum yang menyegarkan. Tapi ayah tiri justru menyukai hal semacam ini. Langsung menunjukmu dan memarahi dengan marah, anak durhaka. Jika hari ini bukan karena Boda menemukannya tepat waktu. Kita semua akan tertipu olehmu. Hari ini kamu harus memberi 3 perampokmu.
Boda meminta maaf sekali. Kalau tidak, aku tidak akan melunak lagi. Mendengar maksud ayah adalah ingin menuntut diri sendiri dengan permintaan maaf. Tapi kamu tidak takut. Melainkan menjawab dengan tenang. Karena ayah tiri dan kakak perempuan tidak mempercayaiku. Lebih baik bertaruh hari ini. Jika ada bukti bahwa aku yang mencuri, aku akan bertanggung jawab penuh secara hukum. Kemudian kamu berbalik dan melihat Jiboda, sebaliknya. Aku ingin kamu meminta maaf kepadaku. Pergi menyerahkan diri. Mengakui semua kejahatan yang pernah memfitnahku. Mendengar itu, mata Jiboda langsung berbinar gembira. Tapi segera. Dia berpura-pura enggan dan setuju. Xiao Chuan, aku tidak benar-benar ingin bertaruh denganmu. Hanya jika kamu menabrak tembok selatan, kamu akan berbalik. Aku melakukan ini juga demi kebaikanmu. Setelah berbicara, dia mengeluarkan flash disk. Dicolokkan ke laptop yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian menatapmu dengan tatapan penuh arti. Mendorong laptop ke depan kakak ketiga. Karena aku menderita somnambulisme. Untuk memantau keberadaanku. Jadi aku memasang kamera pengintai di depan pintu kamarku. Tapi kebetulan, kakak ketiga memindahkan laboratorium ke seberang kamarku. Secara tidak sengaja merekam adegan ini. Kemudian dia mengetuk layar 2 kali dengan sederhana. Video mulai diputar. Terlihat di layar sesosok bayangan. Diam-diam keluar dari kamar Ji Suetang. Dengan ekspresi panik. Tampak seperti melakukan perbuatan buruk. Bayangan di dalamnya adalah kamu. Melihat adegan ini, semua orang di keluarga Ji menunjukkan ekspresi kecewa. Dalam hati mereka, kamu adalah seseorang yang sulit diubah. Penjahat kambuhan yang sulit mengubah sifatnya. Saat ini, ayah tiri membanting meja dengan keras dan memarahi, anak durhaka. Bukti tak terbantahkan. Sekarang apa yang masih bisa kamu bantah? Tapi kamu tidak terburu-buru. Wajahmu masih tersenyum acuh tak acuh. Detik berikutnya kamu juga mengeluarkan flash disk dari saku. Di kehidupan sebelumnya, aku dijebak oleh kakak laki-laki seperti ini. Menyebabkan diriku tidak bisa membela diri. Dan ini sudah kamu persiapkan sebelumnya. Sebelum merasa sangat keluar dari keluarga Ji. Kamu sudah membuat cadangan dengan teknologi peretasan sebelumnya. Tapi tidak menyangka masih berguna. Kemudian kamu tidak menghiraukan reaksi semua orang. Langsung memasukkan ke komputer dan menekan tombol putar. Tapi kali ini gambar jelas menunjukkan ketidaksesuaian. Setelah kamu pergi, ada seorang wanita lain. Juga memasuki laboratorium Ji Suetang. Jantung Jiboda berdebar kencang melihat adegan ini. Apa yang terjadi? Bukankah konten pengawasan di belakang sudah dihapus? Tapi dia tidak pernah menyangka. Kamu sudah membuat cadangan sebelumnya. Kamu melihat ekspresi salah semua orang. Kemudian berbaring dan menekan tombol jeda. Dan memperbesar wajah wanita itu. Orang ini adalah Liu Ruyan. Di tangannya ada sekotak krim wajah. Melihat ini, keluarga Ji semua menghirup udara dingin. Dengan ekspresi tidak percaya. Tiba-tiba villa itu sunyi senyap. Setelah beberapa puluh sungai. Kamu berkata dengan mencela diri sendiri. Aku lihat kakak ketiga akhir-akhir ini terlalu lelah bekerja. Sering mengucek mata. Tidak tega mengganggunya. Jadi aku membawa Ming Mucha dan mengirimkannya dengan hati-hati. Kenapa malah dipotong-potong dan diartikan sebagai pencurian? Begitu kata-kata ini keluar. Ekspresi keluarga Ji semua. Kompleks melihat ke arah Jiboda. Dia berkeringat deras. Gagap dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Untuk sesaat. Kakak-kakak perempuan semua menanyai Jiboda. Namun saat ini, ayah tiri dengan lelah menyela, cukup. Kenapa kalian memaksa Boda seperti ini? Dia baru kembali ke keluarga Ji berapa lama? Mana dia tahu apa itu pengawasan komputer? Hanya saja bagian belakangnya. Tidak melihat Ji Chuan dari pertemuan keuangan. Melihat ayah tiri melindunginya. Hati Jiboda yang awalnya sedikit panik menjadi tenang. Segera, Ji berkata, ayah. Masalah ini salahku. Aku pasti akan berhati-hati lain kali. Melihat mulut Jiboda yang munafik. Kamu mencibir. Tanpa ampun menjatuhkan kalimat, Jiboda. Taruhan tadi kamu kalah. Sekarang kamu tidak hanya harus meminta maaf. Tapi juga harus menyerahkan diri. Mengakui semua hal yang pernah memfitnahku sebelumnya. Mendengar kata-kata ini. Ayah tiri menatapmu dengan ekspresi salah, itu hanya kesalahpahaman. Apakah kamu harus begitu memaksa? Sifat Boda seperti apa, aku sangat tahu. Bagaimana mungkin dia memfitnahmu? Selama 2 tahun ini, kamu yang selalu menyakitinya. Mengira dia merebut kasih sayang yang menjadi milikmu. Ingin mengusirnya dari keluarga Ji.
Kamu sudah menduga bahwa ayah tiri akan melindungi kakak laki-laki. Bagaimanapun juga, aku hanya seorang anak angkat.